Shalom. Shalom. Wah, kurang semangat nih Iya, sepertinya kurang Mbak. semangat Ya. ini. Ulangi lagi ya. Heeh. Shalom. Ya. Di sini kita mau senang-senang lagi, kita mau berkumpul bersama, kita mau bersekutu bersama Tuhan. Sekarang, untuk itu mari saudara, saya undang saudara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mulai siapkan posisi duduk ternyaman kita. Mari kita pujikan, layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita nyanyikan dengan posisi berdoa. Menyanyikan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekarang kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mulai saat teduh saat ini. Kita mau mengenal, kita mau bertemu dengan pribadi yang selama ini kita kenal sebagai juru selamat kita. Mari kita puji dan sembah Tuhan kita, karena Dialah yang layak untuk disembah. Hosana, Hosana,
terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul meskipun dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami bersyukur Kau masih berikan kami kesempatan untuk dapat bersekutu bersama secara online. Kami bersyukur Kau masih beri kami kesempatan untuk dapat memuji dan menyembah nama-Mu untuk malam hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati, kiranya hanya hadirat-Mu saja yang datang Tuhan. Ya Tuhan, tutup bungkus persekutuan kami pada malam hari ini dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kan ini kita masih online ya Mbak. Iya. Pasti meskipun online kita banyak banget berkat yang Tuhan berikan sama kita nih. Pastinya. Untuk itu kita perlu kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan. Mari saudara kita pujikan kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kayaknya masih ada yang kurang nih Mbak. Apa itu? Kayaknya kita masih kurang menyembah Tuhan lebih lagi. Oh ya. Kok gitu kita nyanyiin satu lagu lagi yuk. Mari kita pujikan betapa hebat Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah
Saya undang saudara untuk masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Saat ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan, kita akan berdoa lebih lagi. Mari kita masuk ke saat-saat indah di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan kita dapat berkomunikasi secara pribadi dengan Yesus. Mari kita pujikan, sungguh indah.
Kak Yaya, waktu dan tempat dipersilahkan. Hai, Shalom remaja pemuda Genos, apa kabar? Hari ini luar biasa ya. Kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami pengertian, sehingga apa yang menjadi firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan belajar dari kitab Markus 13, Markus 13 ayat 24 sampai 37. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu lihat hal-hal itu terjadi. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, teman-teman remaja pemuda, ada percakapan antara beberapa pemuda. Nah, salah satu dari mereka yang bernama Yanto, ia mengawali percakapan dengan satu kalimat. Kalian tahu tidak kalau kiamat sudah dekat? Kemudian jawab Daniel, kata siapa? Kamu tahu dari mana kalau kiamat sudah dekat? Kemudian tak kalah Nina juga nimbrung. Nina mengatakan, Yanto, kamu itu loh sok tahu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kemudian si Yanto tadi berusaha untuk meyakinkan teman-temannya yang lain, termasuk Daniel dan Nina. Dia katakan, cobalah kamu lihat pada kesempatan ini, saat-saat ini, kita melihat, kita mendengar banyak kejahatan.
ada anak membunuh orang tuanya, ada peperangan, ada bencana alam, tanah longsor, banjir. Itu kalau bukan tanda-tanda kiamat, terus apa coba? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, penggalan percakapan ini tadi sebenarnya hendak menggambarkan sebagian besar masyarakat mengenai hari kiamat atau hari Tuhan. Hari Tuhan digambarkan sebagai saat yang menakutkan karena ada banyak bencana, kekerasan, kejahatan. Bahkan pada saat ini pun yang sedang marak adalah pandemi COVID-19. Nah, sama seperti gambaran hari Tuhan yang dimiliki oleh orang Yahudi untuk waktu yang panjang. Hal ini bisa kita lihat di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Yang bisa kita lihat di dalam Markus 13 ayat 24 sampai 25. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap. Namun teman-teman, justru sebenarnya yang menarik di dalam perikop yang kita baca tadi adalah di dalam Markus 13 ayat 28 dan 29. Ketika Yesus berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara." Nah, mengapa Tuhan Yesus kok mengatakan kepada muridnya kalau harus belajar dari perumpamaan pohon ara? Nah, kita kembali dulu ke bangsa Israel. Bangsa Israel itu merupakan negara yang mengenal 4 musim. Ya. Yang pertama adalah musim gugur. Nah, musim gugur ini menandai awal tahun. Yang kedua adalah musim dingin. Kalau musim dingin ini berlangsung dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah musim semi. Nah, musim semi ini adalah musim yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Karena musim ini udaranya hangat, suasana menyenangkan. Ya, karena banyak tumbuhan yang bersemi. Tetapi waktunya hanya pendek. Dan yang keempat adalah musim panas. Musim panas ini biasanya diawali dengan panen. Dan biasanya musim panas ini akan menjadi musim kering. Karena panasnya mencapai 40 derajat Celcius. Nah, tidak seperti pohon lainnya yang bertunas di musim semi, pohon ara ini justru baru memiliki tunas di awal tahun panas, di awal musim panas. Ya, ketika pohon ara mulai muncul, mulai tunasnya muncul, inilah tandanya bahwa musim dingin sudah berlalu dan musim panas sudah tiba. Pada saat yang sama, kemunculan tunas pohon ara itu menjadikan adanya kesejukan bagi mereka yang membutuhkan tempat untuk berlindung selama musim panas. Nah, bukan hanya kesejukan, tetapi juga berkat yang diberikan melalui buah ara yang dihasilkannya. Kesejukan pohon ara menjadi simbol situasi damai dan buahnya menjadi simbol kesejahteraan. Simbol dari damai sejahtera
yang hadir ketika kedatangan hari Tuhan. Maka melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus hendak mengajak kita semua untuk tidak hanya mengarahkan hati kepada kisah kehancuran, melainkan memperhatikan akan kedatangan tunas pengharapan, yaitu keselamatan Allah yang hadir dalam situasi damai dan sejahtera. Kedatangan Tuhan dengan situasi damai dan sejahtera yang diberikan kepada setiap kita yang bertahan di tengah segala tekanan dan bujukan dunia. Di tengah keterpurukan dunia, di tengah keterpurukan Indonesia pada saat ini, ya, kita mengalami banyak kehancuran. Segala aspek, tidak hanya ekonomi yang hancur, politik pun juga, bahkan kerohanian juga. Dan pada saat ini, kesehatan pun juga mengalami keterpurukan. Banyak orang yang tidak tahan menghadapi hal seperti ini, kemudian mereka hidup dengan beralih meninggalkan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai remaja, sebagai pemuda Kristen, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Di tengah situasi yang seperti ini, apakah kita juga seperti orang-orang yang mereka tidak mengenal Tuhan? Mereka mau meninggalkan Tuhan? Tidak harus seperti itu. Kita, anak-anak Tuhan, harus tetap berjaga-jaga. Ada satu kata yang selalu Mbak Yayak pegang, adalah sejuta. Setia, jujur, taat. Itulah yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Setia. Setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Jujur. Apapun yang kita lakukan, kita harus sungguh-sungguh tidak membohongi orang lain. Taat. Kita melakukan perintah Tuhan setiap saat. Continue, berkesinambungan. Tidak hanya pada saat kita butuh, tetapi terus-menerus. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya pada saat nanti hari Tuhan, atau ada yang menyebut kiamat, atau kalau kita orang percaya mengatakan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan mendapati kita ini tidak bercacat celah. Kita hidup di dalam kekudusan. Dan kita tidak terlena di dalam tidur kita. Tetapi kita tetap berjaga. Jadi saat Tuhan datang yang kedua kali, kondisi kita masih dalam kondisi yang berjaga-jaga. Sehingga kita tidak ketinggalan. Kita akan ikut Tuhan di tempat yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Ya, inilah firman yang bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita semua. Kita harus tetap berjaga-jaga sampai Maranatha nanti, sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami mampu menjaga kekudusan kami hingga Engkau datang yang kedua kali nanti. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin.
Ya, demikian teman-teman untuk firman pada kesempatan hari ini. Tuhan memberkati. Terberkati dengan firman-Nya saudara. Terberkati dong. Wah, untuk itu kita harus mengekspresikan sukacita kita nih dengan persembahan. Untuk itu kita sekarang mau persembahan saudara. Mari kita pujikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Limpah kasih Yesus, limpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dan kita mau pengakuan iman rasuli. Saya mengundang saudara di rumah untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan penutup. Saya minta Mbak Sonya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan kami ya Tuhan, bangsa kami, negara kami, kota kami Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan, agar kami bisa saling tolong-menolong, bahu-membahu, agar bisa saling menyayangi Tuhan, agar bisa COVID ini bisa diselesaikan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, dimanapun itu ditempatkan, Kau yang berkati satu persatu, Kau yang berkati setiap pendetanya, Kau yang berkati setiap gembala, jemaat dan majelisnya ya Tuhan, Kau yang berkati dan Kau yang lindungi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur ketika Engkau tempatkan kami di keluarga kami masing-masing, Engkau pasti mempunyai rencana yang luar biasa buat kami. Kau yang berkati ya Tuhan dan Kau yang lindungi. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang bekerja di rumah ataupun bekerja di luar atau bekerja ditempatkan dimanapun Tuhan, Kau yang berkati dan lindungi kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami pemuda dan remaja ya Tuhan, jadikan setiap kami terang dan dampak-Mu dimanapun kami tempatkan, entah itu di sekolah, di kuliah kami, di lingkungan kami, atau di rumah kami ya Tuhan, Kau yang berkati. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan kami, Kau yang sucikan ya Tuhan, kami berikan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Mari kita mau bersama-sama berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya, saudara. Dadah, Tuhan memberkati.